Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Avatar Part 2, tentunya dengan rasa yang berbeda dan juga dengan kemasan yang berbeda pula. Oke, tak usah berlama-lama lagi ya sob, supaya tidak menimbulkan pemborosan kata. Dan inilah sebuah pantun untuk anda semua. Neng lamongan tuku ketek, nuruti omongan gak entek-entek. Lepaskan sepatu Anda, lepaskan pakaian Anda, dan lepaskan penutup kepala Anda, serta segala beban pikiran yang ada di otak Anda. Dan intro. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita film Avatar The Way of Water. Film ini masih berhubungan dengan film Avatar Part 1, dan saya sarankan agar kalian menonton Avatar Part 1 terlebih dahulu ya sob, yang linknya sudah ada di deskripsi. Di film Avatar yang kedua ini, yaitu menceritakan tentang Jack Sully, yang dimana ia masih bertarung melawan manusia untuk mempertahankan planet Pandora. Dan langsung saja ya sob, kita menuju ke alur ceritanya. Di sini diceritakan, setelah berhasil mengusir manusia dari planet Pandora, kini suku Na'vi bisa melanjutkan hidupnya dengan aman di planet tersebut. Di sana, Jack dan Neytiri akhirnya telah resmi menjadi sepasang suami istri. Selain itu, Jack juga ditunjuk menjadi pemimpin Avatar Klan Hutan. Jack dan Neytiri juga dianugerahi seorang anak, masing-masing dari mereka bernama Neteyam, yaitu anak pertama, Loak yaitu anak kedua, dan Tuk yaitu anak terakhir. Kemudian ada juga Kiri, yaitu anak dari Dr. Grace, yang saat ini telah diadopsi oleh Jack dan Neytiri di Pandora. Di sana juga terlihat seorang anak manusia yang seumuran dengan anak-anak Jack, yang bernama Spider. Ia adalah anak kandung dari Kolonel Quaritch. Ia tidak dibawa ke bumi karena pada waktu itu Spider masih kecil dan tidak bisa memakai masker oksigen. Namun sayangnya, kedamaian dan kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama, karena saat Jack dan Neytiri sedang bersantai, tiba-tiba terlihat rombongan manusia yang datang dengan jumlah pasukan dan peralatan perang yang lebih banyak dan juga lebih canggih dari yang sebelumnya. Kedatangan manusia-manusia itu seketika membuat sebagian hutan di sana hancur. Enam tahun telah berlalu. Kolonel Quaritch yang sebelumnya sudah tewas, ia kembali hidup dalam tubuh Avatar. Perusahaan RDA yang sebelumnya mempekerjakan kolonel, mereka sudah mengambil ingatan kolonel saat ia masih hidup. Dan sekarang, mereka lantas memasukkannya ke tubuh Avatar. Kali ini, rupanya manusia ingin mengambil alih planet Pandora dan hidup di sana, karena planet bumi yang sekarang sudah sekarat. Tugas kolonel masih sama seperti di film Avatar Part 1, yaitu memburu Jack yang sudah berkhianat kepada kaum manusia. Dan ketika nanti Jack ditangkap, maka suku Na'vi akan gampang untuk dimusnahkan karena mereka sudah tidak ada lagi pemimpinnya. Di hutan, Jack bersama suku Na'vi lainnya membajak kereta pengirim senjata milik RDA yang akan dikirim ke markas. Namun tingkah Loak yang tidak menurut kepada ayahnya untuk mengawasi musuh di sekitar, lantas membuat kakaknya yaitu Neteyam harus terkena ledakan dari serangan RDA. Karena sifat Loak yang tidak nurut dan menyebabkan masalah, Loak pun akhirnya harus kena marah dan dihukum oleh sang ayah. Beralih ke markas besar RDA. Di sini, RDA membangun markasnya sangat cepat dengan bantuan robot canggih yang bisa membangun dalam beberapa hari saja. Di sini, Kolonel bertemu dengan seorang jenderal bernama Atmor. Kolonel mendapatkan misi untuk pergi ke markas mereka yang dulu. Di sana, Kolonel melihat rekaman saat ia tewas dibunuh Neytiri, serta melihat tubuh manusianya yang sekarang sudah menjadi tengkorak. Kedatangan mereka pun bersamaan dengan kedatangan anak-anak Jack yang saat ini sedang bermain. Loak yang melihat mereka, ia pun segera melaporkan ke ayahnya. Namun sayang, tak lama setelah melapor ke Jack, Loak dan yang lainnya pun tertangkap oleh Kolonel. Beruntung jemputan kolonel masih agak lama, yang lantas membuat Jack masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan anak-anaknya. Jack dan Neytiri pun berhasil menghabisi sebagian dari anggota kolonel. Namun sayangnya, Spider terjatuh ke jurang, yang lantas membuat dirinya ditangkap lagi dan dibawa ke markas RDA. Spider kemudian dipaksa memberitahu keberadaan Jack dan kawan-kawannya yang bersembunyi dengan alat yang sangat canggih. Tapi hal itu tidak mempan bagi Spider yang tidak mau berkhianat. Kolonel tidak tega melihat anaknya tersiksa dan langsung menghentikan alat tersebut.
Kolonel lantas mengatakan kepada jenderal jika ia akan melakukan dengan pendekatan secara halus kepada Spider. Kolonel kemudian memberitahu jika ia adalah Kolonel Quaritch yang ingatannya sudah dimasukkan ke avatar. Kolonel ingin Spider membantunya menemukan Jack, dan jika tidak mau, maka Spider akan disiksa menggunakan alat canggih tadi. Dan ternyata, pendekatan Kolonel berhasil membuat Spider membantunya mencari posisi Jack. Di sisi lain, Jack menyadari jika keluarganya tidak aman dan menjadi incaran oleh pasukan Kolonel. Dan oleh karena itu, Jack lantas mengajak keluarganya untuk pindah agar suku Na'vi di hutan tidak ikut diburu oleh RDA. Ditambah dengan diculiknya Spider yang membuat besar kemungkinan keberadaan mereka akan diketahui. Pada akhirnya, Jack pun melepas jabatan kepemimpinannya dan memberikan jabatannya kepada salah satu avatar yang ia percaya untuk memimpin suku Na'vi. Jack beserta keluarganya pun segera pergi untuk bersembunyi. Setelah beberapa hari dengan perjalanan yang menegangkan, Jack akhirnya sampai di tempat avatar bangsa laut atau disebut Medcaina. Awalnya, kedatangan Jack dan keluarganya tidak disambut dengan baik karena Jack dan keluarganya memiliki 5 jari dan dianggap keturunan manusia. Terlebih lagi, saat ini Jack sedang diburu oleh RDA dan takutnya bangsa laut akan kena imbasnya. Neytiri lantas mencoba meyakinkan jika RDA tidak akan menemukan mereka, dan karena kasihan, pemimpin bangsa laut yang bernama Tonowari akhirnya mengizinkan Jack tinggal di sana. Terlebih lagi, Jack adalah Toruk Maktu dan mantan pemimpin bangsa hutan. Kedatangan Jack tidak semata-mata bersembunyi saja. Ia bersama keluarganya mengajak menjalani hidup seperti yang bangsa laut lakukan, seperti menyelam dan menahan nafas dengan lama. Anak dari Tonowari yang bernama Sirea, ia juga dengan sepenuh hati mau membantu anak-anak Jack agar terbiasa dengan kehidupan bangsa laut. Berbeda dengan Neteyam dan Loak, Kiri dan Tuk yang mempunyai kekuatan tersembunyi, mereka tidak mengalami kesulitan dalam menahan nafas dan mengendarai hewan laut. Jack juga belajar mengendarai ikan terbang yang dikenal susah untuk ditunggangi. Anak Tonowari satunya yang bernama Aunung, ia terus membuli anak-anak Jack hingga akhirnya Loak pun bertarung dengannya. Loak pun lantas dimarahi dan disuruh minta maaf oleh ayahnya. Dengan perasaan terpaksa, Loak pun meminta maaf pada Aunung. Lantas, niat jahat Aunung muncul kembali. Ia terlihat mengajak Loak untuk berburu di luar kawasan desa. Tapi saat sampai di Batu Tiga Bersaudara, Loak pun ditinggal seorang diri. Darah ikan yang dipanahnya lantas mendatangkan satu ikan buas yang memburu Loak. Loak yang kehabisan nafas pun terpaksa naik, yang lantas membuat dirinya menjadi sasaran empuk. Dan beruntungnya, satu ikan raksasa yang dikenal dengan nama Tulkun datang membantu Loak yang sudah kehabisan nafas itu. Ternyata, Loak masih hidup lantaran diselamatkan oleh Tulkun. Dan sebagai balas budi, Loak pun melepas tombak di sirip Tulkun dan mereka berdua pun akhirnya berteman. Di desa, Jack pun lantas bergegas mencari anaknya setelah Aunung mengaku jika ia meninggalkan Loak di pulau tersebut. Beruntung, Loak berhasil diselamatkan. Tapi, Loak menutupi perbuatan Aunung. Ternyata, hal itu ia lakukan agar Aunung tidak dimarahi. Dan karena hal itu, Loak dan Aunung pun kini berteman. Di sisi lain, Kolonel bersama pasukannya telah bersiap-siap untuk pergi menuju ke suku Na'vi. Kolonel juga berencana untuk berbaur dan mempelajari kehidupan seperti suku Na'vi. Namun sayangnya, Kolonel mengetahui Jack sudah pergi dari hutan. Di desa, gerombolan Tulkun mulai berdatangan. Bangsa laut menganggap Tulkun adalah reinkarnasi leluhur mereka. Kolonel terlihat sudah mulai melakukan pencarian di desa lain. Di sana, Kolonel menggeledah dengan paksa dan akan membunuh bangsa laut jika tidak memberitahu posisi Jack. Tapi, perbuatan itu berhasil dihalangi oleh Spider dan Kolonel pun lantas memutuskan untuk membakar desa tersebut. Kekejaman Kolonel sudah terdengar oleh Tonowari, yang lantas ia pun langsung menginfokannya kepada Jack. Keesokan harinya, kita diperlihatkan oleh para pemburu yang telah bersiap-siap untuk memburu Tulkun yang kembali dari desa. Salah satu induk Tulkun menjadi sasaran empuk bagi para pemburu. Dan setelah induk Tulkun tewas, para pemburu pun mulai mengambil cairan otak dari Tulkun. Cairan tersebut sangat mahal karena bisa membuat manusia awet muda. Bangkai ikan Tulkun lantas dibiarkan mengambang dengan tujuan memancing Jack keluar.
Dan benar saja, tak lama Tulkun mengambang, bangsa laut pun menemukan bangkai Tulkun yang sudah dibunuh oleh kolonel. Hal itu pun lantas membuat bangsa laut sangat marah. Terlebih lagi, Tulkun yang mati adalah reinkarnasi dari saudari istri dari Tonowari. Karena kejadian itu, bangsa laut pun lantas menyalahkan Jack dan mereka akan bersiap untuk menyerang balik. Tapi Jack menenangkan mereka dan melarang bangsa laut untuk menyerang balik karena kekuatan mereka tidak seimbang. Jack lantas mengusulkan memberitahu Tulkun untuk pergi jauh agar supaya tidak diburu. Dan akhirnya semuanya pun mendengarkan ide dari Jack. Begitu juga dengan Loak yang lantas ia pun pergi memberitahu Payama, saudara dan temannya yang melihat Loak. Mereka pun lantas membantunya. Namun sesampainya di sana, Payama sudah ditarget untuk diambil cairan otaknya. Sembari berusaha mengambil tanda di Payama, Neteyam meminta bantuan ayahnya untuk pergi ke Pulau Batu bersaudara. Jack bersama yang lainnya pun segera pergi ke tempat Neteyam. Setelah berhasil mengambil tanda dari Payama, mereka semua pun lantas ketahuan oleh kolonel. Mereka semua berusaha kabur dan mengelabui kolonel. Namun sayangnya, Tuk, Loak, dan Sirea harus tertangkap oleh kolonel. Mereka bertiga pun lantas disekap dan dijadikan tawanan. Hal itu pun lantas membuat Jack harus datang seorang diri untuk menukarkan dirinya dengan anak-anaknya. Beruntung, saat Jack akan mendekat, tiba-tiba Payama datang membantu. Hal itu lantas membuat kolonel teralihkan, yang membuat Jack dan Tonowari bisa menyerang secara bersamaan. Dari dalam kapal induk, Spider juga turut membantu dengan mengacaukan kendali kapal, yang membuat kapal induk pun menabrak karang, yang akhirnya membuat kapalnya rusak dan tidak bisa dikendalikan. Tak lama kemudian, Neteyam datang melepas ikatan mereka bertiga. Namun bukannya kabur, Loak malah mengajak Neteyam untuk masuk ke dalam untuk menyelamatkan Spider. Mereka berdua akhirnya berhasil menemukan Spider. Namun saat kabur, Neteyam harus tertembak yang menembus dadanya, sehingga membuat dirinya tewas di dalam pelukan keluarganya. Hal itu pun lantas membuat Neytiri sangat marah dan dendam kepada kolonel. Tak lama kemudian, kolonel menghubungi Jack untuk kembali ke kapal, karena Tuk dan Kiri berhasil ditangkap kembali. Karena tak mau kehilangan anaknya, Jack dan Neytiri pun lantas pergi melawan kolonel bersama pasukan yang masih tersisa. Jack dan Neytiri pun berhasil menghabisi seluruh pasukan dan hanya menyisakan kolonel saja. Karena terpojok, kolonel lantas menyandera Kiri di depan Jack. Dan tak kalah pintar, Neytiri pun juga menyandera Spider, yaitu anak dari kolonel. Dan karena tak tega melihat anaknya terancam, kolonel pun melepaskan Kiri. Setelah berhasil mengumpulkan keluarganya, Jack malah kembali ke kapal karena terpancing emosi dengan kata-kata kolonel, yang lantas mereka berdua pun bertarung di situ. Derasnya air yang masuk ke kapal membuat Tuk harus terseret ke dalam kapal bersama ibunya. Di sini, Jack masih bertarung habis-habisan agar kolonel tidak lagi mengancam keluarganya. Akhirnya, kolonel berhasil dikalahkan. Namun Jack juga ikut tenggelam karena kelelahan dan kehabisan nafas. Sadar jika kedua orang tuanya tak muncul ke permukaan, Loak dan Spider pun lantas pergi untuk mencarinya. Kiri juga turut membantu dengan kekuatan misteriusnya yang bisa menggunakan hewan laut. Tak butuh waktu lama, mereka pun berhasil menyelamatkan orang tua dan adiknya. Di sisi lain, Spider secara diam-diam menyelamatkan ayahnya. Kolonel lantas mengajak Spider pergi. Namun, Spider lebih memilih tinggal bersama Jack beserta keluarganya di planet Pandora. Setelah kemenangannya melawan manusia, bangsa laut pun turut berduka atas kematian Neteyam dan ikut untuk memakamkan Neteyam. Dan dari semua kejadian tersebut, perjuangan Jack bersama yang lainnya pun masih belum berakhir, karena markas besar RDA pasti akan merencanakan sesuatu yang lebih besar lagi. Dan film pun selesai. Oke, sekian dulu ya sob alur cerita film dari kita. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa lagi di alur cerita film yang lebih menarik berikutnya. Jika teman-teman penasaran, ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film yang lain. Dan jika teman-teman ada saran dan kritik atau referensi untuk alur cerita film selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar.
Jika ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, saya pasti akan menumpang mandi lagi. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.